Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal haya'u lan anapun utawi isin fabistis arihi moga iku kelawan rumangsane abdun at-taksira ing pepeka fil ibadati ing dalam ibadah. Wa ilmuhu lan warwe abdun bil ajzih kelawan apes anil qiyami sangking jumenengake bi'adbi haqqillahi azza wa jal kelawan ngagungake hak Allah azza wa jal kang agung, azza kang mulya wa jallan agung sapa Allah. Wa yaqwalan kuwat apa zalika mengkono kang den tuturake bil ma'rifati kelawan ngaweruhi bi uyubin nafsi kelawan celane to cacate awak-awakan wa fatihalan pancobayane awak-awakan wa qillati halasiha lan sedhithike ikhlas awak-awakan wa mailiha lan condonge awak-awakan ila haddil ajilih ilal haddi maring bagian al ajili kang ake-ake fi jami'i af'aliha ing dalem sekabehane kelakuane awak-awakan. Ma'al ilmi sertane warobi azami ma kelawan agunge barang yaktadhi kang neterpi apa ma yaktadhi kang neterpi ing ma apa jalalullah kagungane Allah. Wal ilmu lan ngaweruhi bi anna kelawan setane Allah iku muttali'un zat kang ningali ala sirri ing atase rahasia wa hadaratil qalbi lan pira-pira krenteke ati wa in dakkat lan sanajan lembut apa krentek wa khafiyat lan samar. Wa hadhil ma'arif lan utawi kila bira-bira pengertian idza hasalat nalikane hasil apa hadhil ma'arif yakinan kelawan yakin imba'asa mengko bakal muncul timbul min hadza kila ma'arif bid darurati kelawan mesti apa halatun kahanan tusamma kang tenarani apa halah al haya'a ing isin wa hadi mongko utawi iki asbabu hadis sifati iku wa hadi mongko utawi iki ku asbabu hadis sifati pira-pira sebab ikilah sifat wa kullu ma tuliba bihasilihi wa kullu manan utai saben-saben barang tuliba kang den goleki kang den subreh apa tahsilu hasilema wa ilaju mongko utawi nandangi maiku ihdaru sababihin nekani sirabi nekani sababema fa bi ma'rifatis sabab ma'rifatul ilaj fa bi ma'rifatis sabab mongko iku tetep ing dalem ngaweruhi sebab ma'rifatul ilaj utawi ngaweruhi nandangi wa rabbi tatu jamil asbab lan utawi rabita sesambungane iki la pira-pira sebab iku al-imanu wal yaqinu al-imanu iman wal yaqinu lan yakin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah dijadikan satu materi bahwa
Ada enam sifat batiniyah, sifat-sifat atau akhlak-akhlak secara rohani yang harus ada di dalam hati kita ketika kita melakukan sholat, sehingga akan timbullah satu sifat namanya hudurul qalbi. Antara lain kemarin disebutkan bahwa dalam hati itu harus ada satu sifat yang namanya ta'zim, ada satu sifat namanya hibah, khauf, kemudian roja dan haya. Sifat haya itu akan timbul ketika kita merasa bahwa kita ini masih banyak kekurangan di dalam melakukan ibadah. Kita menyadari betapa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Penuh dengan kekurangan-kekurangan. Sangat sulit bagi kita untuk ikhlas dalam beramal, karena pada kenyataannya ketika kita beribadah itu kita lebih cenderung untuk mendapatkan fadilah, keutamaan, balasan, yang balasan itu diterima di dunia. Ibadah terus nyaman itunya, terus oke, terus mulja. Beda dengan para ulama-ulama, para wali-walinya Allah, dalam melakukan ibadah betul-betul murni sebagai bentuk pengabdian, sehingga tidak akan pernah mengharapkan sesuatu yang terbalas di dunia ini. Bahkan di akhirat pun kalau Allah ridho tidak membalasnya, tidak ada masalah, karena dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan balasan, tapi dia selalu berpikir bagaimana pengabdian saya ini semakin hari semakin baik. Sifat-sifat ini yang perlu kita kembangkan, yang pada intinya secara keseluruhan sifat yang 6 itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat. Nah, iman dan yakin itu tidak timbul dengan sendirinya. Iman dan yakin itu akan timbul melalui pondasi keilmuan yang mapan, yang bagus. Jadi jangan pernah berharap akan memiliki iman yang baik sementara ilmunya ada atau ilmunya lemah. Maka pondasi semuanya itu adalah ilmu. Makanya batas kalau ada dawuh man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi ilmu ini yang akan mengantarkan. Jadi dengan ilmu kemudian iman akan menjadi kuat, akan tumbuh dengan baik. Keyakinan akan menjadi kokoh, tidak mudah goyah. Tapi kalau iman itu rapuh, ya, rapuh, keyakinan itu rapuh, itu tidak lain karena memang ilmunya yang rapuh. Sebab ilmu itu ibaratnya sebagai pondasi. Kalau pohon itu, ilmu itu adalah akar tunjangnya. Akar tunjangnya. Pohon yang memiliki akar tunjang, ngerti akar tunjang? Hah? Pohon itu kan ada yang memiliki akar tunjang,
ada yang tidak memiliki akar tunjang. Akar yang tumbuh ke bawah, kalau kenitu apa ya golongannya pohon-pohon gini tidak ada. Jadi yang ke bawah itu, akar yang ke bawah itu tidak mudah roboh. Begitu ada angin, tidak mudah roboh. Tapi kalau akarnya tidak ada angin sedikit, udah, bukan hanya roboh, maka akan tercabut sepohon-pohonnya. Bukan hanya tumbang, tapi tercabut, akan terlempar di bawah angin. Inilah betapa untungnya santri-santri yang ada di pondok itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik, menyiapkan diri ilmunya dengan baik, sehingga nanti iman dan keyakinannya akan menjadi kuat dan kokoh. Kita teruskan. Bayanud dawa an-nafi fi huduril qalbi. Bayanud dawa utawi iku keterangane obat tombo an-nafi kang manfaat fi huduril qalbi ing dalam hadiri hati. Ini perlu kita ketahui bagaimana sih caranya mengobati hati yang mungkin selama ini tidak pernah hudur dalam sholat. Begitu Allahu Akbar secara zahir Allahu Akbar, tapi hatinya tidak bisa dikendalikan kemana-mana. Nah ini obat. Dan ini resep yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kemudian diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Obat itu harus cocok dengan penyakitnya. Begitu tidak cocok, ya tidak sembuh. Kamu bilang melebet tar kencang, melebet ke tengah, ya tak harus bilang. Kamu sakit perut, kok beli obat sakit batuk, tidak sembuh. Inilah nanti yang perlu diperhatikan dari poin-poin yang disampaikan dalam kitab ini, sehingga betul-betul resep ini nanti akan menyebabkan hati kita yang sakit ini, yang sakit ini akan menjadi sembuh. Orang tidak bisa khusyuk, tidak bisa hudur, itu penyakit hati. Dan penyakitnya hati itu jauh lebih sulit cara mengobatinya ya daripada penyakit-penyakit yang zahir. Kalau kamu penyakit zahir, kamu kena panu, cukup carikan kalbanak, nyaraki pandas, atau mau santre kadang-kadang lebih kosong, lebih batas sampai kelecot lober mana? Lebih gosot lober geng jeleng. Nah iya, dulu saya mondok itu karena mandinya kadang-kadang ke sungai, malah padang berbano, lepas rogosot, malah gosot kaki masih di tengah tagar padang, kemudian muah, takut langgen tengah, gosot. Tapi kalau hati yang sakit, musuh akan dikalpanak. Ila marasaba sira annal mu'mina ing satune wong mukmin iku la buddara kena apa ayakuna yen ana sapa mukmin iku mu'azziman wong kang ngagungake lillah maring Allah azza wa jalla wa haifan lan wekti wa rajian lan ngarep lahu maring Allah wa mustahyan lan isin min taksirihi saking pabekone mukmin. Sudah menjadi kewajiban
yang semestinya bagi seorang mukmin itu untuk selalu mengagungkan Allah, untuk selalu taat, tunduk, patuh kepada Allah, disertai pengharapan untuk selalu mendapatkan rahmatnya Allah, dan selalu merasa malu atas kekurangan-kekurangan pengabdiannya kepada Allah. Fala yanfakku mongko ora dadi lepas, ora dadi necat, ora dadi terlepas, ora dadi luput, ora ya. An hadzal lahwal saking ikilah pira-pira kanan ba'da imani zawuse imane wong wa ingganat lan senajan ana apa kuwatuha kekuatannya ahwal bi qadri kuwati yakini kelawan kira-kirane kuwate keyakinane wong. Pamvivaguhu mongko utawi oleh necate wong an hazangking ikilah pira-pira kahanan bis salat ing dalam salat iku la sababa la ora ono sebab iku maujud lahu kuduwe Zalik kudu infikak illa tafarruqul fikri angin pisai pemikiran. Wa taksimil hawatir lan pisai kebahagiaane pira-pira krentek kebagine terbaginya krentek wa ghibatil qalbi lan lungone ati an muanil munajat saking munajat saking bisik-bisik wal ghaflati lan lali anis salati saking salat. Walaupun keadaan iman seseorang itu sudah menjadi baik, tapi tetap harus ada rasa malu. Justru semakin baik orang itu akan semakin kelihatan kekurangan, nampak pada dirinya kekurangannya. Jadi manusia dia semakin mapan akan merasa dirinya semakin tak patuh ke pangeran, semakin merasa banyak dosa. Beda yang dengan orang-orang yang tiap hari melakukan dosa itu. Jadi dosa kadang lek gelusar benar lah taruh masa. Lah taruh masa aja mendosa. Ini sangat bahaya. Pernahkah kamu menangis karena kamu lepas dah jamaah satu hari? Tidak pernah kan? Satu kali? Kamu lepas dah jamaah satu kali bisa menangis kamu? Dah biasa. Tak ada kok menangis. Dulu kalau ulama-ulama itu satu kali dah jamaah itu dah enak makan sudah. Ike gering, ike bereng. Tidak sempurna melakukannya dengan baik, tidak mampu melakukannya dengan baik, kita tangisin. Kalau kita kan tidak, memang sudah sengaja. Lah bajang lur keburu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bajang duhur pada bajang tarawih. Wala yanhalan ora bakal iso nyegani salati sangking salat illal khawatir angin biro-biro kentek al waridatu kang tumeka kang teko as-saghilatu kang ngetungkulaken as-saghila ngetungkulaken. Ketika dalam keadaan salat kok kita kehilangan kesadaran bahwa kita dalam salat. Banyak, oh ya binyan.
Dan ini sudah penyakit umum. Faddawa'u fi hidharil qalbi, faddawa'u mongko utawi tombo obat fi hidharil qalbi ing dalem nekake ati wa utawi dawa iku dafutil kal khawatir, nolak mengkono kerentek. Wala yadfa'u lan ora bisa nolak opo asyai'u suwiji-wiji illa bidab illa bidab wala yudfa'u syai'u wala yudfa'u lan ora bisa den tolak opo asyai'u suwiji-wiji illa bidab isababi angin kelawan nolak sebabnya. Fal ta'lam moga ora sapa sira fali ta'lam moga weruh sapa sira sabab ing sebabe suwiji-wiji. Kamu tidak akan bisa menghilangkan sesuatu kecuali kamu mengetahui penyebab sesuatu itu. Kamu sakit, apa kira-kira yang menyebabkan kamu itu sakit? Kamu kena amandel, apa kira-kira penyebabnya kamu? Oh, banyak minum es. Cukup, hilangkan penyebabnya. Kamu maka sedikit demi sedikit akan sembuh. Kenapa kamu batuk? Kebanyakan makan cilok. Karena cilok itu misalnya sausnya saus murahan misalnya dan pedas. Ya coba itu dihentikan itu yang menjadi penyebab. Udah, kalau sudah tahu penyebabnya, diketahui penyebabnya, tinggalkan, buang jauh-jauh, maka kamu akan selamat. Wa sababu mawaridil khawatir lan utawi biro-biro sebab itu megane biro-biro krentek imaya kuri kuwi maya gunono kalene ana kalane yen to ana apa sebab iku amron harijan perkara harijan kang saking jaba. Penyebabnya terjadinya krentek dalam hati itu ya, bisa jadi dari luar. Jadi aktivitas kita sebelum sholat itu bisa jadi masuk ikut. Robi yang kebe Blumbang tak mari. Misalnya, bojong Jumatan, Allahu Akbar. Ada ngaji kena anak ngerem besih masuk. Jadi kesibukan beban yang berada di luar sholat itu bisa masuk. Bisa masuk. Atau kamu yang sudah tahu kalau hari ini akan dikirim, kemarin sudah pesan misalnya, pesan, Pak kalau ngirim hari Jumat tolong bawakan saya sate kambing sama gulenya. Salat duhur tadi anak perempuan satu, Allahu Akbar. Tuh bapakku tutuk ndi yo, kira-kira iki opo akeh opo ndak sate kambingnya, kan kayak itu. Itu masuk. Itu perkara yang dari luar. Jadi apa-apa yang terjadi, terpikirkan, terbicarakan, aktivitas sebelumnya, baik itu yang berkaitan dengan tugas sehari-hari, itu akan masuk mempengaruhi. Sehingga melihat kondisi yang semacam ini, untuk bisa hudurul qalbi itu bukan pekerjaan yang mudah. Sehingga banyak ulama-ulama sufi itu mengambil kesimpulan, saya itu mencari khusyuk, ingin khusyuk itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah ketemu khusyuk, tidak pernah bisa khusyuk. Seperti itu. Karena memang betapa sulit.
au amron batinan, au amron batinan utawa perkara batin, perkara yang timbul dari dalam saking jero. Jadi garis besarnya ada dua hal yang menjadi penyebab kita itu timbul kerentek-kerentek ya di dalam hati, sehingga dengan adanya kerentek itu ya, apa kerentek itu? Pembicaraan dalam hati, pikiran-pikiran, tapi bukan di otak, di hati timbulnya, sehingga akan merusak. Itu bisa jadi timbul dari luar, bisa jadi timbul dari dalam. Amal khariju fama yaqra'us sam'a au yadharu lil basar. Fama moga barang yaqra'u kang narik, kang bedol atau kang ganggu as-sam'ah ing pangkrungu aw yadharu utawa perdelo lil basari maring meripat. Jadi perkara yang masuk yang mengganggu pendengaran. Ketika kita sholat kok kamu musikan, ya sudah ya meski rusak itu dah. Makanya orang sholat, orang ibadah itu membutuhkan tempat yang tenang, kemudian apa, suasana yang hening, atau sesuatu yang nampak di mata. Ya mungkin berkaitan dengan tempatnya, juga mungkin berkaitan dengan orang yang di depannya. Makanya ketika kamu sholat itu ya memang disunahkan memakai pakaian yang polos-polos, terutama yang putih. Jangan ada yang bertuliskan macam-macam, apalagi ada gambarnya, ada tulisannya, dibaca nanti Allahu Akbar, oh singa merah, oger ya. Baru belanja tadi, kemudian dapat kaos singa merah, dibawa sholat, mengganggu temannya. Makanya ulama-ulama banyak kurang sepakat ketika masjid itu dihias dengan ornamen-ornamen yang indah-indah, itu kan mengganggu juga. Kamu kalau kamu sholat di masjid yang bagus, manalah contohnya masjid yang bagus menurut kamu? Kalau di Jember apa, Rodatul Muhlisin, kemudian kalau di Madura itu di mana, Bangkalan, sekarang itu ada di Lamongan itu bagus, pengko kita teman depan. Atau mungkin kamu pernah nyampe di masjid itu Kubah Mas, itu bagus betul, masjid wisata, masjid religi dengan pernak-pernik ornamen yang bagus-bagus. Udah Allahu Akbar, udah aja mapan kita tuding ada tulisan Asmaul Husna, ya Sami'u ya Basiru, ada wah macam Asmaul Husna, bacaan macam Fatihah elang Fatihah nah macam ya Sami'u ya Basir, karena memang ada tulisan, ada di tembok-tembok itu ada kan Asmaul Husna keliling itu, seperti itu.
Fa inna dzalika mongko satune mengkono kang den tuturake iku qad yahtadiful hamma. Qad yahtadifu kadang-kadang nyamber. Menyambar al-hamma ing sejo. Jadi hal-hal seperti itu akan mencuri hati kita. Menyambar. Apa itu? Menyambar itu napor. Yang ada tepor gelap bro, dia senoro sudah. Tapi ini kot juga, kot kadang-kadang, tidak semuanya, kadang-kadang. Hatta yadba'ahu sehingga anut sapa wong ing hamun, ing himma tadi. Wayan saribulan kainggo ake sapa wong ing dalam hamun, ing dalam himmah, ing dalam maksud tadi. Wayan sariba bihi summa tanjarra minhul, tanjar dadi ketarik min saking apa al-fikratu pikiran ila ghairi paling saliyane, sehingga akhirnya pikiran ini akan tertarik, tercabut, lepas dari posisi kondisi sholat akan terjabut menuju apa yang kamu lihat, agama yang masuk ke telinga. Maka yang bagus itu ketika kita akan melakukan sholat ya paling tidak 10 menit 15 menit itu kita memulai dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat ibadah sunnah. Makanya ulama-ulama itu di Indonesia ini kalau salah ada pujian itu akan merefleksi rohani kita dan pikiran kita, menjadi jedah, menjadi penghalang dengan pikiran-pikiran sesuatu yang sebelum sholat, dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Itu sebenarnya satu langkah yang hebat, yang bagus, diisi dengan pujian-pujian, sehingga sudah menggiring apa ya, giring pikiran itu sudah dalam situasi keagamaan. Jadi rohani kita sudah terkondisikan. Makanya orang akan sholat saja tidak boleh tergesa-gesa, karena di masjid sudah adzan, kemudian kamu berangkat dengan cepat, dilanggar sudah di musola itu misalnya sudah iqomah, kamu berlarian dari kamar, itu tidak bagus juga. Karena begitu kamu nyampe akan menggeh-menggeh. Saya nyapok ya kalak, saya tak nyapok, sempurnakan. Itu pada tataran dalil secara umum. Kalau dalam dunia pendidikan ya masbuk menori ya minta gerpas kan, iya maghrib masbuk, masbuk maghrib, misak masbuk, asar masbuk, subuh masbuk, wah minta gerpas itu. Artinya itu berarti sudah karakter itu karakter tidak baik, nampu bes karakternya itu. Tidak boleh kemudian memang tidak boleh tergesa-gesa, santai, kelakuan telat boleh, itu namanya pemerkosaan dalil itu. Dalil ya col, tidak boleh dia bunuh Kanjeng Nabi, padahal sejapok ya kalah, setelat ya sampur lagi. Kan ada kemarin di hadis Bulughul Maram itu, ini mondos terusan ya, minta bus-busnya. Wa yatasalsalu lan dadi runtutan, dadi kaitan, mata rantai kalau bahasanya itu.
apa dzalik wa yakunu lan ono apa ala besar peninggal iku sababan dadi sebab lil ibtikari maring mikir. Kalau kita apa yang masuk di mata kita itu pasti akan masuk ke pikiran. Saya melihat kamera ini langsung kamera berarti syuting kok, ya kan begitu. Mata saya melihat syuting saya ini, ya kan begitu kan. Kamu melihat mangga, mata kamu melihat mangga, pasti ada kata-kata dalam hati, dalam pikiran kamu. Jera aja bawa lah. Ada, tidak akan orang melihat sesuatu kemudian lepas begitu saja. Tapi apa itu tidak bisa diatasi? Ya bisa. Makanya ini ada dawuh wa man qawiyat niyatu wa alat himmatuhu lam yulhihi ma jara ala hawasihi. Wa man lan utawi sabane wong qawiyat kang kuat apa niyatu niyate wong wa alat lan luhur apa himmatu sejone wong lam yulhi moko ora ngelalekaken ing wong apa ma barang jaro kang lumaku apa ma ala hawasi ngatasi ponco driyane wong. Kalau mata kita ini masih melihat sesuatu kemudian terpengaruh, ya mata ditutup. Kalau ada keterangan sholat kemudian memejamkan mata itu, ulama mengatakan makruh. Tapi kalau sekiranya melak itu kemudian ternyata teman-teman lebih baik melakukan yang makruh. Dan kemakruhan itu akan menjadi hilang karena ada sebab untuk melakukannya. Lebih baik medem. Di permulaan nanti akan bertahap sehingga ketika kita melihat sesuatu kita sudah tidak terpengaruh. Nanti akan diajari resep-resep dan konsep-konsep yang perlu kita pelajari sedikit-sedikit, ya, gigi-gigi, dipikir, direnungi, sehingga nanti pada akhirnya sholat kita akan berangsur sedikit demi sedikit menjadi lebih baik dari sholat-sholat kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. Al-Mawdhu' ba'ni wa nadhan. Amin.